Di tahun 2005, ilmuwan telah menemukan sebuah planet yang jauh dan dipercaya memiliki iklim yang sama seperti Bumi, sehingga pada tahun 2006 NASA membangun peralatan transmisi dan sebuah program untuk berhubungan dengan planet tersebut yang dikenal sebagai Proyek Surya. Dan para ilmuwan di sana sudah mengidentifikasi kalau planet itu memiliki jarak yang tepat dengan matahari dan juga memiliki air sehingga sangat cocok untuk menopang kehidupan seperti di bumi, dan setiap 24 jam satelit mereka selalu mengirim gelombang sinyal ke planet yang diberi nama planet G. Which will amplify and relay the signal to our target, planet G. Lalu kita beralih ke sebuah bar di mana Alex, seorang pengangguran, sedang melihat berita pengiriman sinyal itu, dan karena hari ini adalah ulang tahunnya, Stone ialah kakaknya yang seorang komander angkatan laut memberikan kejutan kecil padanya dengan harapan kalau Alex di tahun ini tidak akan menganggur lagi. You give me that? Yes, I got you that. Dan di sana tiba-tiba wanita bernama Samantha datang untuk memesan ayam burrito, namun karena sudah last order, dia pun jadi tidak bisa memesan sehingga Alex yang terus memperhatikannya, dia pun disuruh Stone untuk fokus mencari kerja saja, namun karena tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini, Alex pun menghampirinya. Lalu saat sudah tahu situasinya, Alex mencoba membujuk bartender itu untuk membuatkan pesanannya, tapi karena sudah last order, Alex akhirnya meminta waktu 5 menit untuk membawakan ayam burrito kepadanya. Chicken burrito time, I'm out. Let's just one twist of the key and we'll be good. Ya, Alex pun terlambat karena toko itu sudah tutup, namun demi ingin berkenalan, dia pun menerobos ke dalam sana. Dan karena terdengar suara mobil polisi, Stone yang sudah curiga, dia pun langsung keluar, yang ternyata benar kalau Alex sudah melakukan hal konyol. Karena hal itu, keesokan harinya Stone memarahi Alex habis-habisan dan memberitahu kalau wanita kemarin adalah anak dari seorang admiral angkatan laut yang hampir membuatnya dipecat. Dan karena sudah sangat kesal, Alex diminta kali ini untuk menurut saja di mana dia akan dimasukkan menjadi angkatan laut. A new direction. This is Hawaii News. Lalu setelah beberapa waktu muncul pemberitaan kalau para militer sedang mengadakan Dreampack, ialah latihan bersama dengan militer dari 14 negara lain, di mana pertandingan final kini ialah di bidang sepak bola antara Jepang dan Amerika. Lalu saat Alex akan mengambil penalti, Kapten Nagata mencoba memprovokasinya, namun dengan penuh keyakinan Alex pun tetap tenang. Lies on Honda. We could see. Here we go. If Hobbs will go into overtime. Ya, karena hal itu tim militer Jepang berhasil memenangkan kejuaraan Dreampack ini. Lalu keesokan harinya Admiral Shen sedang memimpin acara peresmian Museum Kapal Mike Timo, namun Alex dan Samantha malah datang terlambat. Served on her, some going back to World War II. Dan setelah acara beres, Stone menyemangati Alex untuk memberanikan diri melamar Samantha kepada Admiral Shen. Namun karena Nagata di sana, Alex pun jadi kesal sehingga Rex dan Jimmy yang melihat itu langsung bertaruh kalau mereka berdua akan berkelahi. Dan di saat yang bersamaan, Sam meminta waktu ayahnya untuk bertemu dengan Alex. He's gonna smash It's not gonna smash your face in. Oh my god. Ya, Alex sangat takut untuk meminta restu pada Shen sehingga dia pun mencoba menenangkan dirinya. Tapi lagi-lagi karena ada Nagata yang ke toilet juga, akhirnya mereka bertengkar dan terdengar oleh Jimmy.
Akibatnya mereka pun dipanggil oleh Shane terkait laporan Jimmy, namun karena mereka berdua tidak ingin saling dihukum, akhirnya cerita pun dirubah sehingga Shane yang kesal, dia pun meminta waktu berdua dengan Alex. What is... Dan Shane memarahinya karena menyayangkan kalau Alex sebenarnya memiliki bakat yang sangat besar, namun dia selalu mementingkan egonya saja, sehingga saat ditagih kalau Alex ingin mengatakan sesuatu padanya, Alex pun malah tidak jadi. Negative, sir. Karena hal itu, di keesokan harinya Alex dikirim untuk menjalani latihan tempur di lautan Hawaii dan dibebani tanggung jawab sebagai letnan pengawas bagian senjata agar Alex belajar cara mendapatkan hormat dari orang lain dengan cara yang benar. I want everyone to stay frosty. Hilo headed for the Samson. Just make sure you're on it. Copy, sir. Lalu di sore harinya tiba-tiba Stone mengajaknya ke kamar untuk memberitahu kalau dia sudah mendapatkan telepon dari Persatuan Marinir yang akan mengeluarkan Alex setelah sesi latihan ini beres, dan karena kali ini dia tidak bisa membantu adiknya, Alex pun meminta maaf pada Stone karena dia selalu mengecewakannya. Dan di keesokan harinya di tempat terapi fisik Angkatan Laut, Samantha bekerja sebagai terapis yang akan menemui pasiennya bernama Mickey yang harus pensiun akibat kehilangan kedua kakinya dan dikenal temperamen karena semangat juangnya sudah hilang. Turn the damn thing off! Just a little bit more. Turn it off now! Akhirnya Samantha mengajak Mick untuk hiking bersama agar pikirannya lebih rileks, namun tiba-tiba Alex menelponnya dan memberitahu kalau dia sudah mengacaukan semuanya sehingga setelah kembali nanti Alex akan mencoba meminta restu kepada Shane. Namun di luar angkasa terlihat benda asing sedang menuju ke bumi, di mana hal itu terdeteksi oleh radar Dr. Nogrady dan terbaca kalau benda itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Sehingga Cal ialah seorang ilmuwan penting diberitahu kalau 5 objek itu bergerak dalam satu formasi dan sedang mengarah kepadanya, di mana pihak NASA pun ikut menghubungi Cal. Good morning, Mr. Zapata. Dan karena salah satu pecahan itu mengarah ke Cina, akhirnya Angkatan Udara pun menghubungi Cal kalau dia harus segera bersiap karena 4 dari mereka sedang ke arahnya. Sehingga di tempat lain, para petinggi pemerintah mengadakan rapat mendadak di mana pihak NASA menjelaskan kalau benda itu kemungkinan berasal dari tata surya lain tempat planet G berada yang selalu mereka kirim sinyal setiap hari, maka bisa disimpulkan kalau para alien itu sudah merespons sinyal dari planet bumi. Dan juga Shane diberitahu kalau ada benda asing yang jatuh dari langit dan lokasinya kebetulan di dekat sini, sehingga Shane memerintahkan 3 kapal ialah yang dipimpin Stone dan Nagata untuk pergi memeriksanya. Captain on the bridge. Lalu Cal juga diberitahu kalau benda yang jatuh di Hong Kong itu sudah diuji dan dipastikan kalau memang bukan berasal dari planet bumi, dan ilmuwan sana menduga kalau benda itu seperti alat untuk berkomunikasi. Dan benar saja, Jimmy melihat beberapa kilo di depannya ada benda asing yang muncul, namun anehnya Stone tidak melihat benda itu terbaca oleh radar. Begitu juga di kapalnya Alex, dia juga tidak melihat apa-apa di radarnya, sehingga Rex melaporkan kalau benda itu terlihat oleh kamera dan Stone memerintahkan Alex agar memeriksa benda itu. What is it? Lost cargo? Tapi karena mengira kalau di sana ada seseorang, Alex pun mencoba berkomunikasi dengannya, namun karena tidak ada jawaban, mereka pun akhirnya mendekatinya.
Weird, man. Dan Alex yang penasaran dengan benda itu, dia pun mencoba untuk lebih dekat sehingga Real bad idea, Lieutenant. Get up! Give me the Samson. karena hal itu Shen meminta semua unit untuk mengisi seluruh persenjataannya, sedangkan di dalam penghalang itu tiba-tiba semua kapal mengalami gangguan sinyal sampai terputus dari pangkalan pusat. Sedangkan di tempat Alex, dia pun melihat hal aneh dari bawah air yang ternyata What the hell is that? ya tentunya mereka semua kaget dan bingung dengan pesawat alien itu, sehingga salah satu kapal mencoba memberi sinyal peringatan, tapi Fire warning shot. 1 round, 10 batteries released. Place Mount 51 in remote. 51 designated. Let's move it, beast! Dead in the water. Vampire, killing with Sea Wiz. Unknown inbound at Full High. What kind of chuck wagon? akhirnya setelah mesin perahunya menyala, Rex langsung menyerang pesawat itu dari jarak yang sangat dekat, dan karena Stone tahu kalau adiknya dalam bahaya, dia pun memajukan kapalnya. Namun karena Stone terus memerintahkan untuk menembaki pesawat itu, akhirnya
Karena hal itu, Alex langsung pergi ke kapal John Paul Jones untuk mencari kapten di sana, namun dia diberitahu kalau kapten dan wakil kapal ini sudah tewas, dan karena hanya Alex yang sebagai perwira senior di sini, otomatis semua orang meminta Alex untuk menjadi kapten. Ditambah karena situasinya genting, Alex langsung memerintahkan untuk menyerang pesawat itu. Let's go! You heard him? Ready your guns. Tell the cat I'm going in with or without him. Ya, kapal Nagata pun hancur, namun Alex tidak memperdulikannya padahal sudah diperingatkan kalau amunisi di kapal ini tidak akan cukup dan malah mementingkan rasa dendamnya, sehingga Alex pun ditegur kalau di kapal itu masih banyak perwira yang selamat, dan karena baru sadar, Alex pun memerintahkan untuk kembali. Hard starboard eye, sir. Dan tidak sampai di situ, para alien pun kembali mengeluarkan senjata yang membuat semua orang bingung. This is bullshit. Are you kidding me? What the hell are those things? Ternyata kalau benda seperti yoyo ini sedang mengarah ke fasilitas militer yang terbaca oleh mereka berbahaya. Sedangkan di luar, Shen memberitahu pada presiden kalau mereka terjebak di luar dan tidak bisa masuk ke dalam, di mana saat sudah menerima gambarnya diketahui kalau pelindung itu membentang ke atas setinggi 300.000 kaki dan 2 mil ke dalam lautan, dan yang mereka tidak tahu kalau yang berada di dalam penghalang itu hanya tinggal satu kapal saja. Dan di atas bukit, Samantha dan Mick melihat kapal asing yang tiba-tiba lewat yang ternyata mengarah ke tempatnya Carl. Lalu polisi pun meminta Mick dan Samantha untuk segera pergi dari gunung ini karena katanya tempat ini didatangi oleh alien. Namun karena Mick penasaran ingin melihat alien, dia pun tidak menghiraukan peringatan itu. Oh, leave me alone. Oh, saw that. The hell was that? I never.
Sedangkan di kapal, Alex diminta untuk segera ke bawah karena ternyata mereka semua sudah menemukan salah satu alien tersebut yang mengambang di atas air, dan karena Alex sekarang adalah kapten, dia pun berhak mengetahui lebih dulu setiap penemuan dari para krunya. Beast flashlight. He said one day we'd find them, or they'd find us. You know what else he said? Hope I ain't around when that day comes. Ya, karena penglihatan itu, Alex merasa kalau umat manusia membutuhkan planet yang baru, namun karena dilaporkan di dalam ada hal yang janggal, Alex pun meminta untuk mengunci semua pintu kapal. Tapi anehnya wujud alien itu tidak ada di sana sehingga Alex meminta Rex untuk ikut dengannya, sedangkan di ruangan mesin tiba-tiba suara aneh terdengar di sana. Ya, dan tahu kalau alien itu akan menghancurkan mesin tersebut, dia pun langsung menghentikannya. Karena punya rencana, Alex meminta Rex untuk segera pergi ke ruangan kontrol senjata sedangkan dia akan memancing alien itu keluar. Mahalo, Lalu di bukit, mereka berdua kaget kalau mobil polisi barusan sudah hancur lebur sehingga Mick meminta Samantha untuk mengambil kunci mobil yang tersisa di sakunya. Ya, ternyata alien itu masih berada di dekat sana sehingga mereka berdua pun bersembunyi. Akhirnya setelah berhasil lolos, Carl pun tidak sengaja lewat ke tempat mereka dan memberitahu kalau para alien itu sudah membunuh mahasiswa magangnya, dan karena ketakutan Samantha pun menenangkannya.
It is the strong. Sedangkan di tempat Presiden Dr. Nogrady memberitahu kalau sepertinya para alien itu sedang mengincar stasiun komunikasi di Hawaii akibat alat komunikasi mereka yang jatuh di Hong Kong, sehingga bukan tanpa alasan kalau pelindung itu mereka keluarkan. Lalu saat Jimmy iseng mencoba helm itu, dia pun melaporkan kalau sebagai pemelihara cicak, Jimmy merasa kalau mata alien itu sama seperti cicak yang tidak tahan dengan sinar matahari, karena saat mencoba helm itu kacanya hitam tebal dan tidak bisa tembus sinar matahari. Dan di bukit, Carl memberitahu kalau satelit akan mengirim sinyal dalam waktu 5 jam lagi, dan sepertinya kalau para alien itu akan mengirim sinyal ke tempat asal mereka. Sedangkan di kapal mereka pun bingung karena pesawat musuh tidak bisa terdeteksi oleh radar, sehingga Nagata memberitahu satu cara kuno ialah dengan cara membaca pergerakan air melalui pelampung tsunami tanpa harus membutuhkan frekuensi radio, dan dia pun menunjukkan caranya. Chief Moore. Sir. No idea. Yes, correct. If it gets hit by a wave, it transmits a signal. So we can track without radar. Dirty, cheating. We would practice it as a contingency plan. Dan akhirnya Alex memberikan hak kepada Nagata untuk memimpin sebagai bentuk kalau dia sudah mengakuinya. Brother would have done the same. Lalu kembali ke bukit, Samantha pun berharap untuk bisa menghubungi Alex yang berada di kapal destroyer agar bisa menghancurkan satelit di sini, dan karena Carl dapat melakukannya namun peralatannya berada di kantornya, akhirnya mereka memutuskan untuk menyelinap kembali ke sana. Get it. Yes. Dan di kapal sendiri, Nagata pun terus membaca pola pergerakan air untuk menemukan lokasi musuh, dan saat sudah ketemu mereka pun baru sadar kalau kapal itu ternyata berada di bawah air. Sehingga dengan mengandalkan pola tersebut, mereka semua bersiap untuk melancarkan serangan. Ready to fire. Dan kembali ke bukit, mereka pun akhirnya sampai di kantornya Carl, dan karena dia ketakutan, Mick pun memberinya motivasi kalau dia tidak ke sana maka Carl akan dihajar oleh kaki palsunya. Ready to fire. Anything. Lalu karena meleset lagi, radar pun membaca kalau kapal yang lain jadi mendekati mereka, sehingga Engines back full. India, 37. Take on the coordinates. Romeo 26. So we're hot over here. Captain Nagata.
Ya, mereka pun berhasil mengenai dua-duanya, ditambah Samantha pun berhasil menghubungi kapal Alex dan memberitahu kalau mereka sedang berada di atas bukit pengendali satelit yang dikuasai alien dan Alex diminta untuk segera menghancurkan tempat ini karena hanya tersisa 4 jam saja. Namun karena salah satu pesawat lain terbaca lagi, koneksi mereka pun jadi putus sehingga Alex dan krunya bersiap-siap. Tango 19. Sir, it's moving all over the place. Namun karena pesawat itu bergerak secara acak, Alex yang ingat perkataan Jimmy, dia pun memancing pesawat itu untuk mengikuti mereka. Contact 2 miles out. Contact ETA. On my mark. 3, 2. Light him up. Lalu setelah mereka berhasil lagi, tiba-tiba Clear the bridge. ya, ledakan itu dilihat oleh mereka dari atas bukit dan karena tinggal tersisa 3 jam lagi, Samantha diminta mengemudi mobil ini sesuai arahannya Mick, sedangkan Carl yang tidak ingin mengambil resiko, dia pun memilih untuk tetap tinggal. Lalu Alex dan kru yang selamat mereka pun sampai di depan kapal museum itu dan Alex berencana akan memakai kapal jadul tersebut. Tapi masalahnya mereka semua tidak tahu cara mengoperasikan kapal jadul ini, namun karena para veteran itu berada di sana, akhirnya mereka semua berkumpul dan siap untuk membantu. Akhirnya mereka mendekati sinar itu lagi, namun ternyata ya, ternyata itu adalah pesawat yang lebih besar dari sebelumnya sehingga Alex langsung memerintahkan untuk membelokkan meriam ke arah sebelah kanan. Hard left rudder. Drop port anchor. What? We are gonna die.
You're gonna die. I'm gonna die. Just not today. Release the anchor. Namun karena tidak mungkin untuk menenggelamkan kapal perang ini, mereka pun langsung membalasnya. Ya, karena penghalang itu sudah hancur, Shen langsung meminta semua jet untuk pergi ke sana, sedangkan di bukit para alien itu akhirnya menyalakan mesin milik mereka, tapi dan karena terpojok, akhirnya Mick memutuskan untuk bertarung menghadapi alien itu, sedangkan di kapal mereka sedang menggotong peluru besar itu karena akan digunakan untuk menghancurkan fasilitas satelit di bukit. Ya, tadi sang kakal pun kembali ke sana dan dia melepaskan kaki Samantha yang terjepit, ditambah kalau satelit itu berhasil hidup lagi sehingga kapal pun langsung mengarahkan meriamnya ke sana, namun pesawat itu juga mengeluarkan yoyo untuk menyerang kapal sehingga Fire. Lock on target. lalu di keesokan harinya mereka semua yang berjuang diberikan penghargaan karena bukan hanya menyelamatkan satu negara, melainkan seluruh dunia dari ancaman makhluk lain. Dan Alex mewakilkan penghargaan almarhum kakaknya yang sudah berjuang, dan karena tindakan Alex yang luar biasa di operasi ini, dia pun diberikan bintang perak. Dan juga Alex naik jabatan sebagai kapten untuk memimpin sendiri kapalnya. Lalu setelah beres acara, akhirnya Alex memberanikan dirinya untuk meminta restu pada Shen. Walau sempat ditolak, akhirnya Shen melihat kalau Alex memiliki niat yang benar, sehingga cerita pun tamat.